Oke, jadi di Indonesia itu kan banyak banget yang ngejual barang-barang kayak gini, entah di seller online pastinya ya. Seller online itu banyak banget yang ngejual H&M original, terus barang sisa ekspor pabrik. Oke, yo is menu everybody, welcome back to my channel on YouTube. Oke, seperti yang ada di judul video, pertama kali aku mau unboxing. Ini ada paket yang isinya itu ada jogger dari H&M. Terus yang kedua, aku bakal ngebahas kenapa barang kayak gini itu bisa dijual murah banget alias dijual down price alias apa ya? Dijual di bawah retail banget gitu kan. Oke, ke topik pertama, aku bakal unboxing ini paket. Jadi ini aku beli di Shopee ya men, di harga jogger H&M di fitted itu di harga 110.000. yang seperti kita tahu bahwasanya H&M itu pasti kalau ngejual pasti di atas 200.000 ya ituan men. Oke, ini ada paketannya. Ini biasa aja ya, nggak packaging, maklum seller-seller yang ngejual barang sisa ekspor itu men. Oke, oh, ini warnanya navy ya, kayak gini jogger. Oke, ini bahannya sih dari cotton, terus di dalamnya ini fleece kayak gini, bahannya fleece. Terus di kantongnya ini tuh, kantongnya ini kanan kiri ya, di bagian pinggang ini tuh lebih ke spandek. Oke, ini juga spandek sama, soalnya ini strange banget. Oke, terus di bawahnya ini ada karet ya men. Karetnya ini tapi kecil, sesuai yang ada di keterangan pas waktu aku beli di sellernya kayak gini, yang ngejual barang sisa ekspor kayak gini boy. Nice. Oke, terus ada tagnya kayak gini nih men. Tagnya ini divided H&M kayak gini, aku deketin ya, kayak gini divided H&M. Terus ini juga ada kayak gini mengenai tag washnya, ada tiga tag kayak gini boy. Menurut aku sendiri ini sih original bor, soalnya dilihat dari cuttingannya terus dari bahannya ini tuh menurut aku ini original. Oke, lanjut ke pembahasan kedua, kenapa barang kayak gini tuh dijual murah banget alias down price ya, di bawah harga retail. Jadi di Indonesia itu juga ada pabrik yang ngeproduksi brand-brand luar-luar, branded kayak gini men. Entah itu ada Champion, H&M, terus ada Uniqlo, terus ada Old Navy juga. So yang namanya pabrik itu pasti nggak bisa ngeproduksi dengan perfect, pasti ada barang yang entah itu di reject, entah itu reject grade A, grade B, ataupun grade C boy. Dan pastinya di pabrik itu ngeproduksi nggak bisa ngepres banget barangnya, entah itu permintaan dari misalnya ya H&M kayak gini, permintaan dari H&M itu 100.000, tapi kelebihan waktu produksinya itu buat mengantisipasi adanya reject, entah itu kelebihan 900 atau 1.000 celana kayak gini men. Oke, dan seharusnya kalau celana reject atau kelebihan itu kebijakannya sih biasanya dihanguskan. Namun di Indonesia sendiri itu kebanyakan dari pabriknya itu mengajukan dari pihak H&M ataupun Uniqlo ataupun Champion gitu men, untuk celananya kayak gini dijual. Dan biasanya pasti selalu di ACC dari lisensi, entah itu dari Champion gitu men. Dan dengan kebijakan biasanya sih entah itu celananya hanya boleh dijual di sektor internal doang, nggak boleh di eksternal. Yang dimaksud dari internal sendiri itu barang jualannya ini tuh hanya boleh dijual di Indonesia doang, nggak boleh ke luar negeri gitu men. Dan biasanya untuk kebijakan yang kedua atau kebijakan selanjutnya itu teksnya ini di cutting men, alias dicopot kayak gini, ini dihapus alias dibuang kayak gini. Misalnya waktu aku beli Uniqlo block text ini sama sekali nggak ada tagnya sama sekali bos, cuma kayak gini doang. Oke ya,
Dan kenapa aku waktu unboxing tadi ini aku bisa bilang kalau ini tuh original. So karena aku dulu sendiri pernah kerja di pabriknya yang ngeproduksi barang kayak gini men. Entah itu banyak banget lah, ada Champion, ada Uniqlo, ada H&M, terus ada banyak banget pokoknya. Dan di pabrik itu nggak hanya ngeproduksi brand satu ya, yang aku sebutin tadi. Ya setelah aku kerja di sono sih, yang ngerti-ngerti dikit lah mengenai entah kayak dari cuttingan atau dari material, terus dari tagnya sendiri kayak gini ya paham-paham dikit gitu bor. Oke, jadi pembahasannya tadi udah selesai mengenai unboxing. Terus mengenai kenapa barang branded kayak gini tuh bisa dijual murah banget. Oke. So jadi udah cukup sekian gitu aja sih dari konten ini yang bisa aku sampaikan ke kalian semua. Buat kalian yang mungkin belum paham atau belum mengerti lebih lanjut mengenai apa yang aku omongin, kalian boleh tanya-tanya di kolom komentar gitu men. Insya Allah aku bakal bales satu persatu gitu men. Jadi kalian kalau mau belanja, kalian cukup cari-cari aja di konten-konten YouTube yang lain, pasti banyak banget sih mengenai tip-tip mau belanja barang sisa ekspor pabrik gitu. Cara belajarnya gitu men. Oke, mungkin cukup sekian gitu aja ya yang perlu aku sampaikan. Buat kalian yang suka jangan lupa like, comment, share, and subscribe bor. Aku undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.